Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sekarang kita ada di kota Rembang. Rembang merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masih di Jelajah Jateng sekarang. Teman-teman, ketika kalian mampir ke daerah Rembang, jangan sampai melewatkan untuk berziarah di makam R.A. Kartini. Untuk mengenang sosok pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi wanita. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di makam pahlawan R.A. Kartini Joyo Adiningrat. Beliau adalah sosok pejuang emansipasi wanita. Beliau lahir di Jepara, menikah dengan Bupati Rembang, dan meninggal di usia yang ke-25 tahun, 4 hari setelah melahirkan putranya. Lagu tentang beliau itu dari SD kita selalu diajarkan, saya. Masih ingat nggak? Ingat. Coba boleh sedikit dilantunkan. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Masya Allah, kamu kenapa berkaca-kaca? Mengingat jasa beliau yang begitu besar untuk Indonesia, khususnya kaum wanita. Beliau sangat mengajarkan kepada kita semua betapa pentingnya menuntut ilmu. Tanpa beliau, mungkin wanita belum tentu bisa merdeka seperti sekarang. Pak, perkenalkan, kami dari Jelajah Jateng sekarang ingin nanya-nanya nih lebih detail lagi tentang sosok Ibu Kartini. R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat, begitu nama lengkapnya. Beliau dimakamkan di sini pada tanggal 17 September tahun 1904. Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat sendiri, beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 dari pasangan Bupati Jepara. Nama ayahnya bernama Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama Ibu Ngasirah. Nah, sedangkan Ibu Ngasirah sendiri, beliau adalah putri dari Kiai Haji Madirono dan juga Ibu Haja Siti Aminah. Jadi bisa kita simpulkan kalau Raden Ajeng Kartini ini selain putri dari seorang bupati, beliau juga merupakan cucu dari seorang kiai. Bahkan Bu Kartini sendiri juga merupakan santrinipun atau murid dari Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Kalau di kancah nasional, Bu Kartini juga sangat luar biasa, sehingga atas perjuangannya Raden Ajeng Kartini pada tahun 1964 beliau ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional. Sedangkan Bu Kartini sendiri, beliau dinikahi oleh Bupati Rembang sebagai permaisuri yang kedua, menggantikan yang pertama karena permaisuri Pak Bupati Rembang yang pertama ini wafat. Sedangkan Bu Kartini juga menikah tidak lama, hanya 10 bulan, dikarenakan 10 bulan setelah menikah beliau melahirkan, terus 4 hari kemudian beliau wafat. Jadi Bu Kartini wafat usia 25 tahun, 4 hari setelah melahirkan karena mengalami pendarahan. Tapi putranya alhamdulillah hidup. Putranya laki-laki diberi nama Raden Mas Susalit. Jadi Susalit itu kalau orang Jawa memaknai itu susah wiwit alit atau susah semenjak kecil. Nah, Pak Susalit sendiri, beliau hidup hingga usia 58 tahun. Beliau dulu pensiunan tentara dengan pangkat Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Oh iya Pak, tadi saat kami berkunjung ke dalam, kami melihat ada 3 makam. Dan salah satunya ada makam anak kecil. Kalau boleh tahu itu siapa saja Pak? Ya, tadi sedikit sudah saya ceritakan bahwasanya
Bu Kartini kan dinikahi Pak Bupati Rembang sebagai permaisuri yang kedua. Nah, di situ ada 3 makam. Semestinya itu adalah makam buat permaisuri Pak Bupati Rembang yang jumlahnya ada 3. Untuk yang tengah itu permaisuri yang pertama. Beliau dinikahi Pak Bupati Rembang, tidak punya keturunan, beliau sakit terus meninggal. Akhirnya menikah dengan Bu Kartini, tadi hanya 10 bulan tadi. Nah, setelah Bu Kartini meninggal atau wafat, Pak Bupati menikah lagi dengan putrinya Pak Kubuwono ke-8 Solo sebagai permaisuri yang ketiga. Lah, permaisuri yang ketiga ini waktu melahirkan beliau wafat bersama dengan putrinya. Ini putrinya saja yang dimakamkan di situ mewakili ibunya, karena sesuai dengan adat keraton, jenazah permaisuri yang ketiga diminta kembali lagi ke Keraton Solo. Luar biasa. Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita sudah diizinkan untuk berkunjung dan mendapatkan cerita yang luar biasa panjang dari Bapak. Terima kasih. Sama Bapak. Masya Allah, luar biasa sekali ternyata ya. Nada menjadi semakin bangga mempunyai sosok pahlawan nasional seperti Ibu Raden Ajeng Kartini. Sungguh sangat menginspirasi ternyata ceritanya. Nah, teman-teman, jangan sampai kalian lewatkan untuk berziarah di makam R.A. Kartini ini. Jadikan salah satu destinasi wisata kalian yang wajib banget untuk kalian kunjungi. Masih di Jelajah Jateng Sekarang. Setelah dari makam R.A. Kartini, kita akan mengunjungi Museum R.A. Kartini. Jelajah Jateng sekarang. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di Museum Kartini. Penasaran kan ada apa aja di dalamnya? Yuk jelajahi sekarang. Monggo mlebet. Artinya? Silahkan masuk. Museum R.A. Kartini dulunya bernama Museum Kamar Pengabdian R.A. Kartini. Berada di Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, jarak 300 meter dari pusat kota Rembang. Dulunya museum ini menempati salah satu ruangan rumah dinas Bupati Rembang, tetapi sejak 2011 museum ini diperluas ke seluruh rumah dan namanya diubah menjadi Museum R.A. Kartini. Bangunan yang didominasi dengan warna hijau dan putih ini menyimpan koleksi barang pribadi milik R.A. Kartini seperti tempat tidur, peta pribadi, tempat jamu, meja makan, mesin jahit, lesung, cermin rias, dan juga meja untuk merawat bayi. Itu Arab gundul tuh. Selamat datang di Museum R.A. Kartini Rembang. Terima kasih Ibu. Oh ya Ibu, dari tadi kita tuh berusaha baca ini, yang Arab gundulnya ini nih. Tapi kok kayaknya beda banget dari Al-Quran pada umumnya ya? Ini luar biasa sekali kalau tertarik dengan koleksi museum yang tafsir Al-Quran Faid Ar-Rahman. Ini karya seorang ulama besar bernama Kiai Soleh Darat yang memang khusus dihadiahkan pada saat pernikahan Raden Ayu Kartini. Wah, menarik sekali sepertinya ya. Boleh dijelaskan nggak Bu? Nah, ini berarti Al-Quran yang diterjemahkan pakai bahasa Jawa, tapi tulisannya tulisan Arab gitu Bu? Iya, ditulis dalam ditulis bahasa Jawa, tapi ditulis dalam tulisan Arab gundul atau pegon itu. Oh iya. Momennya bagaimana Ibu? Jadi awal mula sampai Kiai Soleh Darat berinisiatif untuk menerjemahkan ini adalah atas inisiasi dari Kartini. Karena pada saat beliau mengajar kajian di Pendopo Kadipaten Jepara, pada saat itu di rumah ayahnya Kartini, karena Kartini kan asalnya dari Jepara sebelum menikah. Beliau itu protes. Setelah diajar oleh Kiai Soleh Darat, beliau protes, kenapa kita diajar tentang Al-Quran tapi kita hanya tahu bunyinya tapi tidak tahu artinya. Akhirnya Kiai Soleh Darat berpikir gitu loh, oh ya ternyata percuma kita kalau mengajar seperti ini metodenya. Ditambah lagi Kartini juga bilang kalau kita hanya belajar
mendengarkan, kita tidak akan tahu, kita tidak akan bisa hafal di kepala gitu loh. Akhirnya kenapa tidak ditulis gitu loh. Kartini bilang seperti itu. Kemudian Kiai Soleh Dalat punya inisiatif pengen menulis, tetapi baru ditulis beberapa surat yang dianggap penting, 3 surat, yaitu Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan An-Nisa. Ternyata beliau mendapat kabar R.A. Kartini menikah dengan Bupati Rembang. Pas momennya untuk dihadiahkan, dan ternyata 3 surat tersebut juga punya makna filosofi yang luar biasa. Mungkin Gus Samaning lebih paham tentang tafsir di dalam surat Al-Fatihah, terus surah An-Nisa dan Al-Baqarah. Kalau sudut pandang kami di Museum R.A. Kartini memang luar biasa ya. Al-Fatihah itu kan pembaca dari pembuka dari segala macam pembuka. Nah, itu kan artinya menuju sebuah dari gelap menuju terang. Nah, Al-Fatihah di situ. Terus dari surah Al-Baqarah sendiri itu kan ada salah satu ayatnya yang menyebutkan sebuah keadilan yang harus ditegakkan. Ada masalah, kalau tidak salah, tentang ayat yang menyebutkan rebutan sesuatu, tapi akhirnya kan orang yang berbohong dia akan mendapatkan balasan yang itu sebenarnya sebuah protes, karena pada masa itu kita bangsa Indonesia ini kan selalu diakali oleh orang-orang Barat. Nah, itu adalah sebuah protes ya. Ketiga juga surah An-Nisa, itu kan masalah rumah tangga ya, lebih menyebutkan, meskipun artinya sendiri perempuan, tapi kan ternyata di dalam surat An-Nisa itu sendiri kan masalah pembagian waris dan lain sebagainya kan rinci ya. Nah, ini yang mungkin maksud dari Kiai Soleh Dalat juga untuk biar R.A. Kartini ini belajar, karena beliau menjadi seorang istri, seorang ibu, belajar dari Al-Quran yang maha benar dari segalanya ya, kita paham atas itu sendiri. Nah, ini yang luar biasanya Kartini yang mungkin jarang diketahui orang. Tafsir-tafsir di dalam Al-Quran beliau mau belajar. Bahkan ada kalimat beliau yang mengatakan ibu ini segala-galanya, pendidikan awal itu juga dari seorang ibu. Nah, pada masa itu mungkin tidak ada orang punya pemikiran seperti itu kalau beliau tidak belajar tentang Al-Quran. Silahkan. Luar biasa sekali. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Dengan Ibu siapa? Dengan saya, dengan Nana. Iya. Iya. Setelah dari Museum R.A. Kartini, kita akan mengunjungi Pasujudan Sunan Bonang yang berada di Kecamatan Lasem, Rembang. Jelajah Jateng sekarang, kita masih di Rembang. Dan sekarang kita sudah berada di makam Putri Cempo dan pasujudannya Sunan Bonang. Kita masuk yuk. Di lokasi Pasujudan Sunan Bonang terdapat juga makam Putri Cempo. Putri Cempo bernama asli Putri Indrawati. Beliau adalah seorang perempuan yang berasal dari negeri Champa, Kamboja. Dulu Putri Cempo menjadi pengikut Sunan Ampel di Surabaya. Tetapi setelah Sunan Bonang telah menjadi seorang ulama besar dan Sunan Ampel telah berusia lanjut, akhirnya Putri Cempo disuruh untuk ikut Sunan Bonang di Lasem. Aduh.
Teman-teman, ternyata lumayan capek juga naik dan turunnya. Kita tadi sudah sampai atas, tapi nggak apa-apa. Kita wisata religi juga plus olahraga. Buat teman-teman yang ingin wisata religi, jangan sampai melewatkan daerah sini. Wajib banget untuk mampir. Yuk. Capek sayang, Sama capek juga. gendong. Jangan dong, ini kan tinggal turun doang, udah jalan aja. Sama-sama capek. Kamu Setelah kita mengunjungi makam dan museum R.A. Kartini, kemudian ke Pasujudan Sunan Bonang, sekarang saatnya kita istirahat. Kita istirahat sekalian makan siang di rumah makan Prau Kuno yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 158, Kabonangan Lor, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kita masih berada di Kota Rembang. Kita akan mengunjungi Masjid Jami Lasem. Masjid Jami Lasem adalah salah satu cagar budaya yang ada di Jawa Tengah. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Jelajah Jateng sekarang. Teman-teman, tadi kita di jalan, kita mau sholat, kita mampir di Masjid Jami Lasem. Dan ketika dilihat-lihat ini tuh kayak salfok banget sayang, karena bangunannya tuh unik banget. Dan ternyata ini tuh masjid yang bersejarah juga, dan di sini tuh ada makam-makamnya juga. Assalamualaikum Pak. Maaf sebelumnya, dengan Bapak siapa? Abdullah. Oh, Pak, bagaimana cerita dan sejarah dari Masjid Jami Lasem ini? Ya, Masjid Jami Lasem ini adalah awal berdirinya pada tahun 1588. Awal berdirinya yaitu berdiri di mana pendirinya adalah Adipati Lasem Tejokusumo I. Adipati Lasem Tejokusumo I atau dikenal dengan nama Basripet, bersama Said Abdurrahman atau Basabu. Di mana Lasem pada saat itu adalah pada masa transisi klasik Hindu-Buddha ke Islam, ke Mataram Islam. Di mana wilayah Lasem saat itu adalah merupakan sebuah kadipaten yang wilayahnya sangat luas, mulai dari perbatasan kota Tuban hingga perbatasan Juwana. Jadi begitu luas, jadi lebih luas daripada Kabupaten Rembang hari ini. Jadi bisa dibayangkan pada masa transisi dari Hindu-Buddha ke Islam itu sudah mendirikan sebuah masjid agung, masjid besar. Yang sebesar ini? Dan terus di situ ada makam siapa Pak? Di situ terdapat makam Adipati Lasem Tejokusumo I atau Basripet yang saya sebutkan itu pendiri, dan juga Said Abdurrahman atau Basampu. Beliau adalah dikenal Putu Joko Tingkir. Putu Joko Tingkir, di mana beliau itu telah menurunkan ulama-ulama besar di Indonesia, di Nusantara. Tersebutlah adalah Kiai Haji Hadrob Syekh Hasyim Asy'ari, Gus Dur, kemudian Kiai Hamid Pasuruan, Basidik Jember, Kiai Bedawi Lasem, dan beberapa ulama besar yang tersebar di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Masya Allah. Artinya perjalanan dari dulu sampai hari ini telah berjasa berkontribusi kepada dakwah Islam, membawa Islam rahmatan lil alamin. Baik, Pak, masjid ini sudah ada renovasi? Bahasanya bukan renovasi, revitalisasi. Ya, karena faktor alam tentu saja masjid secara fisik akan mengalami kerusakan. Nah, kemudian para pendiri itulah, para perintis pengurus itulah kemudian pada fase tertentu melakukan revitalisasi. Jadi bagian-bagian yang rusak diperbaiki sesuai dengan kebutuhan konstruksi, tetapi tidak merusak citra nilai-nilai budaya atau cagar budaya. Di mana Masjid Jami Lasem adalah termasuk cagar budaya sesuai dengan SK Menteri Pendidikan Budaya. Oke, baik.
sebelah dari masjid ini kan ada museum, Pak. Ya. Itu museum barang-barang apa aja yang disimpan di situ? Di situ juga terdapat dodok peksi. Dodok peksi adalah sebuah bangunan mustoko mahkota Praba, bagian atas masjid. Bisa disebut Bemolo atau Makuto Probo. Itu asli sejak berdiri 1588 itu masih utuh hari ini. Masih utuh sampai Masih dengan utuh, hari ini? terbuat dari gerabah. Di mana uniknya itu ada bagian-bagian Batara Kala. Jadi warisan tradisi Majapahit, ada Batara Kala, ada dan yang berhubungan dengan umat Hindu. iya, tetapi itu tidak dirusak. Itu menunjukkan bahwa perjalanan Islam di Nusantara khususnya di Lasem itu secara damai. Sangat kuat dengan toleransinya. Iya, tidak serta-merta, wah ini peninggalan lain nonis gitu kan Islam. Tidak, tetapi perjalanan Islam di Lasem itu Nusantara secara bertahap. Ya, artinya juga menghargai warisan peradaban konstruksi pada masa itu. Baik, Pak, terima kasih banyak. Kita udah dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, bercerita tentang sejarah dari masjid ini. Ya. Kami boleh minta izin untuk melihat di museumnya, Pak? Ya, tentu saja boleh. Di komplek Masjid Jami Lasem ini terdapat juga museum yang bernama Museum Islam Nusantara. Bangunan museum ini mengambil konsep perpaduan antara bangunan gadang khas Minangkabau, Sumatera Barat dengan joglo khas Jawa. Hal ini dikarenakan berpengaruh dari sejarah beberapa tokoh Lasem merupakan keturunan dari Minangkabau. Di museum ini terdapat peninggalan jejak sejarah Islam di Lasem. Ada yang berupa arsip maupun benda-benda Islam. Setelah dari Rembang, besok kita akan mengunjungi Kota Pati. Sekarang kita akan staycation dulu di Hotel Antika. Hotel Antika terletak di Jalan Erlangga nomor 17, Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Hotel ini menyuguhkan nuansa heritage yang nyaman banget untuk dijadikan tempat menginap. Nah, sekarang kita sudah berada di Kota Pati. Ini adalah Masjid Agung Baitunur Pati yang merupakan masjid besar yang ada di Kabupaten Pati. Masjid Agung Baitunur Pati dibangun pertama kali oleh Raden Adipati Aryo Condro Adinegoro pada tahun 1261 Hijriah atau 1845 Masehi. Teman-teman, kita sudah jelajah Jateng untuk wisata religi, mulai dari kota Semarang, Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan Rembang. Semoga perjalanan wisata religi dalam rangka jelajah Jateng sekarang ini bisa menjadi referensi teman-teman yang ingin berwisata religi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Jelajah Jateng sekarang. Saat ini sangat mudah mendapatkan akses informasi, termasuk informasi pariwisata Jawa Tengah melalui internet dan media sosial yang cukup lengkap dan menarik. Banyak objek-objek wisata di Jawa Tengah yang sangat bagus dan tidak kalah menarik dibandingkan dengan yang ada di luar negeri. Jelajah Jawa Tengah sekarang.